Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 8 ya teman-teman, yaitu mengenai accessing command line. Nah ini ya teman-teman, di bab 8 ini accessing command line itu terdapat 3 materi yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu scan liquid in Debian. Yang kedua ada pengenalan basis terminal. Yang ketiga password root pada Ubuntu. Nah yang pertama yang harus kita bahas yaitu mengenai scan liquid in Debian. Jadi di sini ketika sudah mengganti dengan bahasa Inggris itu Rabu dan tanggalnya itu sudah berubah menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Nah sebelum itu teman-teman bisa klik view, terus kita pilih yang full screen mode. Oke, terus kita bisa switch ya. Kita langsung saja cari aplikasi di pencarian yaitu terminal. Kita bisa langsung saja buka. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mengganti bahasanya ya di terminal. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan perintah yaitu su. Terus kita bisa enter. Dan ini kita masukkan kata sandi yang root kita sudah buat yaitu 1 2 3 4 5. Enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu untuk mengubah bahasa itu teman-teman bisa masukkan perintah yaitu sudo dpkg reconfigure Nah, di sini kita bisa enter saja. Oke, teman-teman, di sini adalah tampilan awal dari untuk mengubah bahasa di Debian. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Ini kita cari yang EN, US, UTF-8, UTP-8. Nah, ini untuk mengubah ke bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman ingin merubah ke bahasa Indonesia, itu bisa kita scroll ke bawah, kita cari yang ini teman-teman, ini adalah perintah untuk mengubah bahasa ke Indonesia. Ini ada ID UTF-8, UTF-8. Nah, karena saya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya pilihnya untuk mengubah bahasa Inggris ya teman-teman. Kita bisa scroll ke atas, kita bisa langsung saja klik spasi, habis itu kita pilih enter. Nah teman-teman, di sini itu kita pilih yang tengah ya teman-teman, yang EN, US, UTP-8. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, ini adalah proses untuk mengubah di Debian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa langsung saja klik close. Nah, karena ini masih bahasa Indonesia, kita bisa cari aja aplikasi pengaturan. Di sini kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari yang wilayah dan bahasa. Nah, oke teman-teman, di sini itu akun dan layar log itu kita bisa ubah semuanya, dan untuk yang ini bahasa kita bisa klik dan kita ganti yang English. Nah, setelah itu kita bisa klik yang pilih. Nah, oke, di sini untuk layar log itu bahasanya juga kita ubah. Nah, oke teman-teman, di sini tuh kita kan kemarin tuh membuat 2 kata sandi, root dan yang login. Nah, itu kita bisa masukkan
kata sandi tersebut. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa langsung saja autentikasi. Di sini kita pilih. Nah, jika sudah, teman-teman bisa power off dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa running ulang. Oke teman-teman, di sini tuh sudah ada opsi bahasa pada file atau directory file ya teman-teman. Untuk sebelah kiri ini menggunakan bahasa Indonesia dan yang sebelah kanan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa memilih penamaan file itu mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini saya akan menggunakan yang bahasa Inggris saja. Jadi saya akan pilih yang update names. Nah, oke teman-teman, di sini tuh bisa dilihat sendiri itu penampilannya itu sudah bahasanya itu sudah ganti, yang tadinya aktivitas menjadi activities. Dan di sini tuh sudah berganti bahasa menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lanjut ke materi yang kedua mengenai pengenalan basis terminal. Nah, oke teman-teman, kita akan belajar mengenai pengenalan basis terminal. Sebelumnya kita bisa klik aktivitas, kita bisa cari aplikasi terminal. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus paham dulu ya apa itu basic terminal. Jadi basic terminal yaitu konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada Linux Debian atau hypervisor Linux ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita belajar atau masuk pada lab-lab yang menggunakan server, kita harus menguasai terlebih dahulu perintah-perintah yang ada pada Linux, terutama yaitu perintah-perintah dasar. Nah, jadi teman-teman di sini untuk pertama yaitu kita akan membahas mengenai lambang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang teman-temannya ini yang sifat server, penamaannya sebenarnya add ya teman-teman. Ini kan ada sifat. Jadi maksud dari lambang atau penemuan ini yaitu lambang ini digunakan sebagai host name kita ya teman-teman, yang ini ya. Nah, jadi ketika kita akan login pada Debian ini itu terdapat nama ya sifat. Nah, setelah itu kita akan login. Nah, itulah yang dinamakan dengan username. Nah, username ini itu kita telah tetapkan pada proses instalasi Debian. Nah, di sini teman-teman bisa cek nama usernya dengan perintah yaitu ami. Kita bisa enter. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nama usernya atau username-nya itu Siva. Nah, untuk selanjutnya itu dari yang ini teman-teman, @siva server. Jadi ini dinamakan yaitu hostname. Hostname ini digunakan dalam penamaan jaringan. Misalnya nih teman-teman, saya memiliki virtual itu di Bandung, tetapi sedangkan saya sendiri itu berada di Jawa Tengah. Nah, ketika saya akan meremote virtual machine yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname ini sebagai nama atau hostname yang akan kita remote. Ketika saya akan meremote virtual machine yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname-nya dan IP address pada virtual machine tersebut. Selain itu, ketika kita akan mengakses jaringan internet, plus name yang kita gunakan juga akan terlihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek hostname-nya kita bisa masukkan perintah yaitu name cd. Enter. Nah, di sini terdapat beberapa informasi. Nah, di sini ada static hostname. Static hostname yaitu sifat server. Nah, karena di sini menggunakan virtual machine, maka klasisnya itu virtual machine. Sedangkan teman-teman juga menggunakan perangkat yang asli atau yang nyata, maka ini akan berbeda ya teman-teman. Selain itu, untuk informasi yang lain ada virtualization, yaitu menggunakan yang Oracle, yaitu clear
bisa enter. Setelah itu kita akan membahas yang tanda yang ini ya teman-teman. Ini merupakan lambang yang gelombang yang ini digunakan untuk menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk mengeceknya teman-teman bisa masukkan perintah yaitu pwd, bisa enter. Nah di sini ya teman-teman kita berada pada home directory Siva. Misalnya di sini saya akan masuk pada directory lain, teman-teman juga bisa memasukkan perintah yaitu cd/etc. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory yang lain ya teman-teman. Jika kita berada pada home directory, karena kita berada di directory lain, maka tanda lengkungannya yang seperti itu akan hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali ke home directory saya. Kita bisa masukkan perintah yaitu cd/home/siva. Setelah itu kita bisa enter. Kita bisa ketik lagi pwd. Oke, di sini kita sudah berada di home directory. Setelah itu kita akan membahas mengenai yang ini ya teman-teman, tanda dolar. Jadi tanda lambang dolar itu menandakan hak akses pada user biasa. Jadi teman-teman, jika teman-teman berada pada hak akses yang user biasa, itu tandanya dolar seperti ini ya teman-teman. Sedangkan jika teman-teman ini menggunakan hak akses yang root, menggunakan yang ini, teman-teman bisa, nah ini menandakan bahwa teman-teman itu berada pada hak akses yang root. Nah, jadi hak-hak ini juga digunakan ketika kita akan membuat directory yang lainnya, karena terdapat beberapa directory atau file yang menggunakan hak akses root ya teman-teman. Untuk masuk ke hak akses yang root itu teman-teman bisa masukkan perintah yaitu sudo, kita bisa enter. Nah di sini kita masukkan passwordnya itu 12345, kita bisa enter. Teman-teman, di sini kita sudah berada pada hak akses root ya teman-teman. Nah teman-teman tidak usah khawatir ketika memasukkan password ini emang tidak terlihat ya teman-teman. Di sini sudah untuk tanda dolarnya itu hilang karena kita sudah berada pada hak akses root. Nah ini kenapa sih kok sama dengan home directory ya, tampilannya home Siva dan ada bucket di sini. Itu berbeda antara home directory dengan hak akses root. Jika pada penandaan user yang biasa itu tandanya cd/home/siva ya teman-teman. Sedangkan kita berada pada hak akses yang root, itu kita menggunakan perintah yaitu cd/root. Enter. Nah di sini itu ada tanda gelombang ya, pagar. Ini menandakan bahwa kita itu sedang pada hak akses yang root. Di sini kita bisa cek pwd, kita enter. Nah di sini teman-teman /root. Jadi di sini kita menggunakan berada pada hak akses yang root. Nah jika teman-teman ingin keluar dari root itu teman-teman bisa ketik perintah yaitu kita ketik exit, terus kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini sudah keluar dari hak akses tersebut. Itu kita sudah berhasil. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk Ubuntu itu berbeda dengan Debian ya. Jika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password rootnya itu ketika proses instalasi, yang sedangkan Ubuntu ini ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter passwordnya yang root, sehingga tidak bisa membuat passwordnya yang root pada proses instalasi. Dan di sini
Kita akan mencoba untuk membuat password root pada Ubuntu. Di sini kita bisa running lalu login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu so untuk masuk ke rootnya ya, karena ini Ubuntu seharusnya itu tidak ada. Kita bisa enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di situ tidak ada. Ini kita bisa dicek pwd, enter. Nah, ini kita masih berada di home directory ya. Nah, inilah perbedaan pada Debian dan Ubuntu. Jika di Debian itu melakukan perintah issue, itu akan secara langsung menampilkan parameter password rootnya. Jika di Ubuntu itu berbeda ya teman-teman. Ketika kita belum setting password untuk yang root, jadi tidak bisa memasukkan password apapun. Nah, di sini kita akan membuat password rootnya itu dengan memasukkan perintah yaitu sudo passwd, enter. Di sini kita masuk ke sandinya yang login. Setelah itu kita dapat memasukkan ini ya teman-teman, new password. Nah, di sini saya akan membedakan antara password login dan password yang root. Yang root ini saya akan menggunakan yang root saja ya teman-teman. Itu kita bisa kasih passwordnya yaitu root. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya seperti yang di atas yaitu seperti new password to root. Memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak usah bingung kenapa pada saat membuat root itu tidak terlihat. Nah, di sini untuk password pada root itu kita sudah membuatnya. Nah, di sini kita masukkan perintah yaitu kita lalu masukkan perintah yang tadi kita sudah buat passwordnya yaitu root ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah berada pada hak akses yang root ya teman-teman. Di sini ada root, terus Shiva, di sini ada home Shiva pagar. Setelah itu kita bisa masukkan perintah lagi yaitu cd /root, enter. Ini sudah masuk pada rootnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah yaitu pwd. Nah, oke teman-teman, ini sudah ya /root. Jadi ini menandakan bahwa kita sudah berada pada hak akses yang root. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan dari video saya mengenai accessing command line. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.